Ada apa dengan orang itu? Cepat minggir, cepat minggir cepat. Ini hanya akan memperburuk keadaan. Cepat telepon 120. Tunggu. Siapa namamu? Aku ingin menikahinya. Berikan dia yang terbaik dari segalanya. Ketua Shen, ini adalah properti yang baru dikembangkan grup Gu. Bagaimana kalau kita mengakuisisi beberapa sebagai investasi? Asisten Shen, asisten Shen ya. Asisten Liu, jika kau pernah menulis alamat untuk pengirimanku salah lagi, kau dipecat. Maaf, aku menjatuhkan paketku. Itu kau. Itu kau. Bukan. Aku tidak bisa bilang, kau punya cukup banyak pekerjaan paruh waktu, di bar pada malam hari, dan mengantar paket di siang hari. Tidak, proyekku baru saja dimulai. Aku akan tinggal di sini selama beberapa hari pengiriman. Mereka menulis alamat yang salah. Meskipun dia berbicara keras, dia sebenarnya stabil dan rajin. Aku hanya butuh seorang suami yang bisa aku kendalikan untuk membungkam mereka. Karena kau kekurangan uang. Apakah kau mau menikah denganku? Apakah kau mau menikah denganku? Baiklah. Ayo pergi. Ayo pergi. Aku tidak menyangka, aku akan menikah dengan seseorang yang baru aku temui 2 kali. Karena terburu-buru aku tak jelaskan akta nikah tadi. Aku seharusnya masih identitasku sebagai orang terkaya di Longchuan. Memberitahu Nian. Aku. Kau duluan. Kau duluan. Wanita duluan, kau duluan. Meskipun aku kaya. Jangan merasa tertekan. Aku sengaja cari orang miskin. Aku takut mereka berlatar belakang keluarga, akan memperebutkan aset keluargaku. Oh ya? Apa yang baru saja kau katakan? Jika aku mengatakannya, bukankah aku akan langsung diceraikan? Aku sama sekali tidak bisa mengatakannya. Namaku Gushu. Gushu? Maksudmu Gushu orang terkaya di Longchuan? Aku Gushu. Gushu itu. Dia sebenarnya bergelar sama dengan orang terkaya di Longchuan. Perbedaan nasib nyata bagi yang bernama sama. Tepat sekali. Oh ya, namaku Shendian. Aku adalah orang terkaya. Namaku Gushu. Aku masih ada urusan di perusahaanku. Kita tetap berhubungan lewat telepon. Baiklah. Ingat untuk membalas pesanku. Sampai jumpa. Halo nenek. Aku sudah menikah. Bajingan itu tiba-tiba menikah. Gadis itu dari keluarga mana? Dia adalah ketua grup Shen. Senian. Namun dia tidak tahu identitasku belum. Kau adalah orang terkaya di Longchuan. Siapa yang tahu apa niatnya untuk menikahimu? Nenek akan membantumu mengujinya dulu. Nenek tidak perlu khawatir. Jangan khawatir. Nian adalah gadis yang baik. Baiklah, kalau begitu aku tutup teleponnya. Nenek tidak tahu situasinya dengan jelas. Aku harus mengawasinya. Asisten Liu, cepat sekarang. Jemput aku di grup Shen cepat. Penampilan mereka sangat bagus. Siapa orang di sebelah Shen itu? Shendian, beraninya kau menunjukkan wajahmu di sini. Kau benar-benar mempermalukan keluarga Shen. Kapan keluarga Shen pernah punya harga diri lagi? Dan juga Shen Jiao.
Bagaimana kau bisa keluar dari penjara? Dengan adanya keluarga Shang, mengeluarkan seseorang bukan hal yang sulit. Shinian, kamu berani sekali membawa pameran kemewahanmu ke sini. Kamu benar-benar tidak menganggap keluarga Shangku ada di matamu. Ini bukan tempat di mana kamu dan orang miskin ini bisa berada. Apa maksudmu? Perjamuan keluarga hari ini menghabiskan banyak uang. Kami mengundang sepupu ketua Guli untuk membangun hubungan baik. Hanya mereka yang memiliki nilai tertinggi. Kontribusi untuk keluarga Shen yang layak mendapatkan kursi utama. Untuk lebih dekat dengan orang-orang grup Gul. Paman menyumbang 20 juta untuk olah leluhur keluarga. Itulah mengapa dia mendapat kursi utama. Sepupu kedua menikah dengan keluarga Xiao. Menyumbang 5 juta. Itulah sebab dia layak duduk di meja. Dan kau, kehilangan aliansi pernikahan dengan keluarga Xiang, dan bahkan menikahi orang miskin. Kau hanya pantas jongkok di sudut dan makan. Sebaiknya aku tidak menghadiri perjamuan ini. Bagaimanapun juga kami sudah memberitahumu. Ayo pergi, berhenti. Kau berani meninggalkan perjamuan keluarga tanpa izin. Pelayan, ambilkan Shinian semangkuk, dan biarkan dia dan suaminya yang miskin makan di sudut. Shen Jiao. Jangan keterlaluan. Kami sudah baik tak suruh kau makan di lantai. Dan kamu masih berani pilih-pilih. Jika kamu ingin duduk di meja, maka kembalikan perusahaan. Kau bermimpi. Ayo pergi. Ikuti aku. Istriku. Dia bisa duduk dimanapun dia mau. Apa yang dia inginkan, tidak ada dari kalian yang bisa mengambilnya. Aura yang sangat kuat. Mungkinkah dia orang penting misterius? Di leher Shinian adalah pusaka keluarga Gu. Ini bernilai. Kalung antik bernilai puluhan miliar. Aku dengar nama belakang suaminya adalah Gui. Mungkinkah itu Bruce Wu Ketua Long Chuan? Ketua Long Chuan. Ketua Long Chuan. Ketua Long Chuan. Ketua Long Chuan. Tidak mungkin. Suaminya hanya seorang pengantar barang. Lalu bagaimana Shinian bisa memakai pusaka keluarga Gu? Itu pasti palsu. Kalung ini, saya sudah melihatnya berkali-kali di pameran koleksi keluarga Gu. Bagaimana mungkin saya salah? Dia pasti mencurinya saat dia mengantar paket. Shinian, kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Shen Jiao jangan memfitnah saya. Kalung ini diberikan kepadaku oleh seorang staf dari toko mewah Long Chuan. Kau berbohong tanpa berpikir. Bisakah barang mewah diberikan sebagai pusaka? Shinian, aku tidak menyangka kamu adalah wanita yang begitu sombong. Beraninya kamu mencuri dari keluarga Gu. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak mencurinya. Grup Long Chuan memberikannya kepadaku. Jika kau kurang pengetahuan, jangan sembarangan menuduh orang lain. Apa kau berani bertaruh? Bertaruh? Kalau begitu aku akan bertaruh. Sepupu ketua grup Gu. Guli akan segera tiba. Beraninya kamu pamer di depan keluarga Gu. Kamu mati. Jika kalung ini asli, kau akan menerima 3 tamparan dariku. Baiklah. Keamanan. Tahan mereka. Jangan biarkan mereka kabur. Saat ketua Gu datang, kami buat mereka bayar. Mungkinkah staf toko mewah itu salah mengira itu adalah pusaka? Tidak. Jangan khawatir. Patahkan kedua kaki mereka. Beraninya mereka mencuri kalung orang. Ketika ketua Gu tiba nanti, dia tidak akan membiarkanmu lolos. Kau berani. Lihat saja, apakah aku berani? Nian, apa kau baik-baik saja? Beraninya kau melempar kalung keluarga Guku. Beraninya kau memukul wanitaku. Kau mencari mati. Apakah kalian semua mati? Hanya melihatku dipukul. Ketua Gu sudah tiba. Tuan muda kedua gue, kamu akhirnya tiba. Seseorang baru saja mencuri pusaka keluarga gue. Kami menangkap mereka. Kamu bisa menangani mereka sesukamu. Beraninya dia mencuri dari keluarga gue. Apakah dia ingin dipukuli sampai mati? Kau ingin memukulku sampai mati. Apa yang kamu panggil dia? Seorang pencuri. Apa yang kamu panggil dia? Seorang pencuri. Apa yang kamu panggil dia? Tidak. Tuan muda kedua gue, tolong jelaskan. Siapa sebenarnya dia? Dia adalah ketua grup Long Chuan. Gue. Kerabat jauh. Sepupu. Kakak sepupu. Kakak
Apakah iparmu tidak suka orang kaya? Tutupi aku. Dia sepupuku. Meskipun semua perhiasan ini diberikan kepada iparku, itu bukan urusanmu untuk ikut campur. Sepupuku selalu miskin. Dia jarang menghubungi keluargaku kami. Tapi kamu justru, karena dia tidak punya uang berani mengganggunya. Kamu benar-benar bosan hidup bukan? Baru saja. Sepupu mudaku menamparmu 3 kali. Kita impas sekarang. Jika kau berhubungan dengan keluarga gue lagi, dia juga orang miskin. Kakak Ziqiang, katakan sesuatu. Tidak apa-apa menjadi miskin. Nian, kamu harus segera menceraikannya. Aku jamin, setelah kita menikah, perusahaan desain, kita masing-masing dapat setengah. Dan, aku juga siapkan hadiah lamaran yang mahal. Si miskin ini sama sekali tidak bisa dibandingkan denganku. Ini adalah mahakarya seorang ahli lukisan tradisional Tiongkok. Ini bernilai 100 juta. Keluarga Xiang benar-benar keluarga kaya. Bukankah ini kebetulan? Kebetulan, aku juga sudah menyiapkan hadiah. Ayo. Kalung itu dipinjam dari kerabat. Bahkan hadiah lamaran itu palsu. Reputasi keluarga Shen telah sepenuhnya dihancurkan olehmu. Bawa lukisan palsu sebagai hadiah tunangan. Bagaimana kamu bisa memikirkan itu? Lukisanku asli. Apakah kamu mengatakan, lukisan tradisional Tiongkok yang kubeli, seharga 100 juta, palsu? Seorang pengantar barang miskin. Bagaimana mungkin dia punya artefak senilai 100 juta? Bahkan Xinian tidak mampu membelinya. Kamu tidak mungkin pergi ke pasar lot untuk mencari barang tiruan kan? Lukisanku asli. Adapun lukisanmu, itu tidak terlihat terlalu asli. Keluarga Shangku adalah keluarga kaya terkemuka. Kamu berani ragukan finansialku? Tidak mungkin. Sepupuku tidak mungkin memberi lukisan palsu untuk hadiah tunangan iparku. Tidak. Tuan muda kedua gue, dia hanyalah salah satu dari keluargamu, kerabat jauh yang miskin. Bagaimana mungkin dia punya 100 juta untuk membeli lukisan asli? Tidak bisa membongkar identitas sepupu sebagai orang terkaya. Ini benar-benar rumit. Berani menggunakan barang palsu untuk menipu tamu. Lempar mereka berdua keluar dari olah perjamuan. Gu Shuo tidak mungkin mampu membeli lukisan itu. Dia mungkin melakukan ini untukku, untuk menyelamatkan muka. Kami terlalu malas untuk berdebat denganmu. Gu Shuo, ayo pergi. Jeti, apakah kita takut? Lukisan kakak Ziqiang pasti asli. Tidak perlu. Aku bilang aku bantu kamu jaga muka. Aku tahu kemampuanmu. Cukup. Agar kau tidak mempermalukan dirimu sendiri nanti. Ini mudah. Kita akan mencari ahli penilai sebentar lagi. Penilaian akan tunjukkan asli atau palsu. Kamu hanya seorang kurir, namun kamu punya koneksi yang begitu luas. Katakan padaku, siapa yang akan kamu undang? Biro Peninggalan Budaya Longchuan. Tetua Chen. Tetua Chen. Biaya penampilan Tetua Chen adalah 100 juta. Bagaimana mungkin kamu bisa membayarnya? Bahkan jika Tetua Chen bisa bayar tapi dia tetap tak datang, satu-satunya yang bisa mengundangnya adalah orang terkaya di Longchuan. Ngomong kosong apa yang kamu katakan? Bagaimana jika aku berhasil mengundangnya? Jika kamu bisa mengundang Tetua Chen, aku akan memberikan Xinian kepadamu. Nian bukan komoditas. Lagi pula, Nian sudah menjadi istriku. Lalu apa yang kamu inginkan? Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada Senian. Lukisanku memang palsu. Aku tidak percaya bahwa lukisan dari seorang kurir itu asli. Ada apa? Apa kau merasa bersalah? Aku? Bersalah tentang apa? Baiklah. Telepon dia sekarang. Aku tidak percaya kamu bisa mengundang Tetua Chen. Gu Shuo, jangan pamer jika kau tidak bisa melakukannya. Menyelamatkan muka tidak begitu penting. Jangan khawatir. Halo. Ini aku. Tetua Chen sudah datang ke Hotel Longchuan. Di ballroom. Datang segera. Kau cukup pandai berpura-pura. Kau pikir menelpon bisa menipu kami. Kita tidak perlu menunggunya. Buang saja dia keluar. Keamanan. Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Sepupu, aku harus mengungkapkan identitasnya. Bicaralah, sebenarnya dia adalah... Bule, diam. Identitas apa lagi yang dimiliki Gu Shuo?
3, 2, 1. Ketua Chen. Ketua Chen, dia benar-benar datang. Suami Shenyan ini, apa latar belakangnya? Dia benar-benar mengundang Ketua Chen. Dia mungkin menghabiskan seluruh tabungan untuk istri Kan. Ada apa ini? Bagaimana kau bisa mengundang Ketua Chen? Aku sering mengantar paket untuk Ketua Chen. Kami berteman meski beda usia. Ketua Chen, tolong bantu aku dengan sebuah bantuan. Jadi begitu. Dia memanggil penilai paling terampil, tapi memangnya kenapa? Palsu tetap palsu. Itu tidak akan menjadi asli. Ketua Chen, terima kasih atas repotnya. Tolong nilai keaslian 2 lukisan ini. Dia panggil tokoh penting dunia peninggalan budaya. Mari kita lihat bagaimana Shenyan menangani ini nanti. Itu belum tentu benar. Bagaimanapun juga, orang itu diundang oleh suami Shenyan. Kaligrafi dan lukisan dari keluarga Shang, bagaimana mungkin itu palsu? Bukankah ini penghinaan terhadap reputasi keluarga terkemuka? Lukisan ini adalah karya asli sang master. Aku selalu mendengar tentang lukisan ini. Itu hak milik Presiden Long Chuan. Aku tidak sangka dapat kehormatan hari ini untuk melihat yang asli. Tuan, bagaimana dengan yang ini? Yang ini palsu. Bagaimana itu mungkin? Yang ini seharusnya yang palsu. Aku sudah melakukan penilaian budaya warisan hidupku. Bagaimana mungkin aku salah? Lukisan palsu itu, tinta ini, semuanya dicetak mesin. Jika kamu menyiramkan air padanya, itu tidak akan larut. Ayolah, Tunggu. Jangan dengarkan omong kosong orang tua bodoh ini. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu berani menyiramnya. Dan jika lukisan ini larut, itu berarti itu lukisan asli. Kamu bisa kerja 10.000 tahun. Kamu tetap nggak bisa gantikan itu. jangankan 1 lukisan, bahkan 100 pun. Aku sanggup menggantinya. Lukisan ini seperti terbuat dari plastik. Itu tidak akan larut bagaimanapun juga. Shang Ziqian yang kamu punya itu palsu. Yang Ziqian, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti itu? Kau sudah noda reputasi keluarga Shang. Berhenti berdebat. Berlutut dan minta maaf pada Shenyan. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Berlututlah, berlututlah. Gusul, mereka bilang, hanya orang terkaya di Long Chuan yang memiliki lukisan ini. Siapa sebenarnya kau? Benar sekali. Mungkinkah dia benar-benar orang terkaya di Long Chuan? Begitu dia masuk saya lihat sikap luar biasanya. Dia jelas bukan orang biasa. Gus Wo, bicaralah. Apakah kau orang terkaya di Long Chuan? Nian, jika aku mengatakan yang sebenarnya, aku tidak tahu apakah hubungan ini bisa berlanjut. Aku paling benci penipuan dan penyembunyian. Jika kau menyembunyikan sesuatu dariku, aku rasa kita tidak punya alasan untuk melanjutkan. Nian, aku sebenarnya adalah... Aku sudah belajar pertolongan pertama. Pasien mengalami kejang epilepsi. Semuanya jangan takut. Gu Shuo segera memanggil ambulans. Baiklah, Ini adalah kesempatan bagus untuk tamar di depan Shenyan. Cepat berikan dia air untuk membantunya tenang. Dia tidak bisa minum air sekarang. Jangan ikut campur. ya mereka akan segera datang. Minggir. Jangan khawatir. Cepat, dokter sudah datang cepat. Bagaimana pasien mengalami kejang? Siapapun yang tahu ikut aku ke rumah sakit. Aku tahu aku akan pergi bersamamu. Aku ikut. Seorang kurir bau. Apa bagusnya dia? Mungkinkah Shenyan benar-benar seberuntung itu? Pernikahan kilat dengan orang terkaya di Long Chuan. Aku perlu memeriksa. Nian, kamu sudah hampir sampaikan. Nenek menunggumu di pintu. Hampir nenek aku akan segera sampai. Meskipun kita berpura-pura miskin, hadiah yang layak tetap perlu disiapkan. Karena Nian datang kali ini, kita akan menebusnya padanya. Pusaka keluarga Gu kami. Gelang giap itu. Kau seorang tukang bersih-bersih.
Apa yang kau lakukan di depan pintu orang terkaya? Gu Shuo secara khusus menginstruksikan untuk tidak mengungkapkan identitasku. Aku tidak bisa menjadi beban bagi cucuku. Aku kerja bersihkan rumah orang terkaya. Aku tahu itu. Wanita malang Shenyan itu. Bagaimana dia bisa dekat dengan orang terkaya? Kamu gadis kecil, beraninya kamu berbicara seperti itu, mengutuk menantu perempuanku tanpa alasan. Dasar nenek tua, kau mungkin belum tahu. Bahwa ketika Shenyan punya tunangan, dia sudah main-main dengan cucumu. Dia benar-benar orang yang tak tahu malu. Siapa yang mengizinkanmu memfitnah menantu perempuanku? Aku akan membuatmu membayar. Dasar nenek tua jorok, mending kau urus dirimu sendiri dulu. Orang tua bangka, apa kau pura-pura? Aku tidak akan termakan tipuanmu. Nenek, bagaimana kabarmu? Shen Jiao, jangan keterlaluan. Dia memilih untuk berbaring di sini dan berpura-pura sakit. Apa hubungannya denganku? Nenek benar-benar punya penyakit jantung. Dan orang tua tidak boleh jatuh. Obatku, berikan obatku. Ya, obatnya. Di mana obatnya? Di dalam. Laci kedua. Laci yang kedua. Nenek, tunggu sebentar. Aku akan segera mengambilkan obatmu. Penyakit orang tua bangka ini kambuh. Tepat pada waktunya. Sempurna untuk digunakan melawan Shenyan. Shen Jiao, lepaskan aku. Jika nenek tidak segera minum obatnya, dia akan meninggal. Aku ingin nenek tua itu mati. Kau tidak akan lolos begitu saja. Shen Jiao, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Aku sudah menoleransi semua hal itu biasanya. Tapi ini adalah nyawa manusia. Aku ingin kau tidak punya apa-apa. Nenek tua, saat kau di alam kubur, ingatlah untuk membalas dendam pada Shenyan. Jika bukan karena kau punya hubungan baik dengannya, kau tidak akan mati. Berhenti. Shen Jiao, tolong biarkan aku ambil obatnya. Asalkan aku boleh selamatkan nenek, kamu bisa menyuruhku melakukan apa saja. Sudah terlambat sekarang. Kenapa kau tidak memohon padaku sebelumnya? Perusahaan kakak Ziqiang. Semuanya milikku sekarang. Bisakah ada yang menyelamatkan nenek? Gu Shuo, cepat kemari. Mari kita lihat siapa yang berani. Jangan mendekat. Berani menyakiti nenekku. Aku bakal lapor kamu ke hukum dulu. Bukti apa yang kau punya? Tidak ada kamera di sini. Dasar kurir busuk. Hak apa yang kau punya untuk menuntutku? Jangan khawatirkan Shen Jiao dulu. Neneklah yang penting. Suami Shenyan bukan orang sembarangan. Aku harus segera pergi dari sini. Ini obatnya. Cepat. Ini nenek minum obatmu. Air. Ini semua salahku. Memiliki seseorang seperti Shen Jiao di sekitar, hampir menyebabkan nenek dalam bahaya. Tapi aku baik-baik saja kan? Jangan khawatir. Hidup nenek kuat. Namun, nenek, bagaimana nenek begitu akrab dengan keluarga orang terkaya? Seolah-olah nenek tinggal di sini. Juga, bagaimana nenek membuka pintu orang terkaya? Aku. Bukankah keluarga kita dekat dengan orang kaya? Apakah mereka kerabat? Ya, Dia mengatur posisi santai untukku. Aku sebenarnya tidak kerja apapun. Hanya berkeliling setiap hari. ya, dia itu benar. Orang terkaya itu sangat baik. Dia memang orang yang sangat baik. Ini nenek minum air lagi. Baiklah. Nian, jangan sedih. Ini bukan salahmu. Kali ini, syukurlah kamu muncul tepat waktu. Kalau tidak, aku akan merasa bersalah seumur hidupku. Kalau begitu aku berjanji. Mulai sekarang. Gu Shuo selalu jadi yang pertama dalam hidup Shenyan. Selalu yang pertama muncul. Kali ini dengan situasi nenek, syukurlah kami muncul tepat waktu.
Aku harus menghasilkan uang yang banyak dan mengembangkan perusahaan kita, agar orang-orang seperti Shen Jiao tidak akan pernah bisa mendekati kita. Baiklah. Jadi apa selanjutnya? Apa yang ingin kamu lakukan? Aku ingin membeli Raja Bangunan Grup Longchuan untuk mengembangkan perusahaan. Baiklah. Aku akan membantumu. Asisten Liu. Minta penanggung jawab grup Longchuan. Menerima Nian. Ya, Presiden. Dia hanya seorang kurir. Apa yang mungkin bisa dia atur? Sebaiknya aku biarkan Sia-Sia membantuku. Sia-Sia, bisakah kamu membantuku terhubung dengan penanggung jawab Longchuan? Aku perlu berbicara dengannya tentang sesuatu. Halo Nona Shenian, kantor pusat grup Longchuan. Sudah memahami kebutuhan Anda. Silakan, datang ke perusahaan pukul 10. Kita bisa bahas langsung, secara rinci. Aku tidak menyangka Sia-Sia, efisiensinya begitu tinggi. Dia segera mengaturnya untukku. Sudah selesai. Aku menyuruh seseorang membuat janji ini. Jangan menyombongkan diri. Kamu hanya seorang kurir. Bagaimana kamu menghubungi mereka? Apa yang kukatakan itu benar. Baiklah, berhenti bercanda. Aku akan telepon dan terima kasih ke Sia-Sia. Sia-Sia, terima kasih. Aku baru saja mengirimkannya padamu, dan kamu menyelesaikannya untukku. Nian, saya tidak melakukan itu. Saya baru saja melihat pesan Anda. Sepertinya Gu Shuo benar-benar melakukannya. Sekarang, apakah kamu percaya apa yang kukatakan? Pasti tuan muda kedua Gu melihatmu kerabat yang malang ini. Terlalu menyedihkan. Jadi dia membantu. Baiklah. Istri selalu benar. Apapun yang kamu katakan itu berlaku. Kalau begitu, bukankah sudah waktunya untuk mengganti rugiku? Menggantimu. Temani aku besok untuk mengantarkan hadiah. Presiden Shan ada di sini. Apa gunanya dia ada di sini? Apa yang diketahui seorang gadis muda tidak bisa dibandingkan dengan kami, bos besar yang berpengalaman. Kamu tidak bisa mengatakan itu kan? Usia tidak menentukan kemampuan. Karena Tuan Gates sudah datang ke perusahaan kami. Itu menunjukkan dia masih sangat mengakui kemampuan perusahaan kami. Tidak. Gates seorang miliarder global. Grup Shen adalah pemberhentian pertama saya. Jika Anda tidak bisa mendesain gaya yang saya suka, saya akan pergi ke perusahaan lain untuk mengevaluasi. Lihat, jika Anda bertanya kepada saya, Tuan Gates, seharusnya datang ke perusahaan saya. Betapa tidak tahu malunya. Ini bahkan belum subuh, dan Anda sudah menghalangi pintu masuk perusahaan kami, menunggu untuk merebut klien kami. Nona muda, jaga ucapanmu. Semua orang ada di sini untuk bantu desain pulau milik Tuan Gates. Itulah mengapa kami berkumpul di sini. Pulau Tuan Gates bukan milik kita, alat untuk keuntungan pribadi. Kita harus memprioritaskan pekerjaan. Tuan Gates, kali ini perusahaan kami akan melayani Anda. Apa yang diketahui gadis muda sepertimu? Individu kaya yang pernah saya layani. Setidaknya ribuan, jika bukan puluhan ribu. Permisi Tuan Gates. Datanglah ke perusahaan kami. Shenian masih sangat muda, namun dia sudah terjun ke masyarakat. Saya khawatir, pikirannya bahkan tidak fokus pada pekerjaannya. Jangan memfitnah orang. Perusahaan desainku ditinggalkan oleh ibuku. Kemampuan desain kami jelas bagi semua orang untuk melihatnya. Ketua San memang cukup mudah. Bagaimana kalau kita pergi ke perusahaan lain? Tuan Gates, saya akan meminta seseorang menjemput Anda segera. Desainer kami, silakan datang ke perusahaan kami terlebih dahulu. Desainer kami baru saja selesai belajar di luar negeri. Tunggu Tuan Gates. Tolong beri kami kesempatan. Jangan menghalangi jalan. Tunggu. Nenek, mengapa kamu di sini? Aku datang ke perusahaan untuk mencarimu. Sekretaris bilang ada sesuatu yang terjadi di sini. Aku di sini untuk memberimu dukungan. Terima kasih, Nenek. Tapi, masalah ini, kamu mungkin tidak bisa banyak membantu. Tolong tunggu aku di ruang tunggu dulu. Nian, tenang saja, serahkan padaku. Tuan Gates, aku adalah Nenek Ketua Shen. Aku di sini untuk mengatakan beberapa patah kata untuknya. Nyonya Tua Gu. Aku datang ke sini secara diam-diam. Tolong rahasiakan ini untukku. Baik. Apalagi yang bisa dikatakan? Tuan Gates sudah memutuskan untuk pergi ke perusahaan kami. Jadi berhentilah mengganggunya. Bos Chow sangat bersemangat.
Apakah itu untuk Tuan Gates, Komisi Tinggi? Bagaimana bisa begitu? Saya murni di sini untuk membantu Tuan Gates mendesain pulau yang sempurna. Bagaimanapun, kontribusi Tuan Gates kepada dunia. Namun tidak bisa diremehkan. Jujur saja padamu, perusahaan-perusahaan bos ini, aku telah berturut-turut bekerja sebagai petugas kebersihan untuk mereka semua. Mereka benar-benar tidak terlalu baik. Mengapa? Karena perusahaan mereka, tidak ada satupun perusahaan merancang ruang tunggu untuk petugas kebersihan. Hanya seorang petugas kebersihan. Masih ingin lebih. Itu sungguh konyol. Dengan statusmu, kamu masih bekerja sebagai petugas kebersihan. Aku sudah tua, tidak banyak yang harus dilakukan. Aku cari kerja buat isi waktu luang. Dari apa yang Anda katakan, Grup Shen didesain secara berbeda. Tentu saja berbeda. Grup Shen sangat manusiawi, satpam dan petugas kebersihan mereka. Semuanya memiliki toilet. Karena Nyonya berkata begitu, biarkan Ketua Shen mencobanya. Tuan Gates tunggu. Pulau Anda hanya bisa dirancang olehnya. Zhang Xiqiang, mengapa kamu di sini lagi? Masih menghantui kami kan? Dia adalah... Bukankah ini yang terkenal secara internasional? Tangan kanan Tuhan. Desainer hebat Thomas. Thomas desainer arsitektur jenius. Halo Tuan Gates. Saya dipercayakan oleh Tuan Zhang Xiqiang untuk bantu desain pulau Anda. Tapi, saya sudah meminta Grup Shen untuk mendesainnya untuk saya. Tuan Gates sudah lama tinggal di luar negeri, jadi Anda mungkin tidak tahu. Thomas, saat ini adalah desainer paling terkemuka. Desain semua perusahaan yang hadir di sini. Tidak ada yang bisa melampaui Thomas. Saya sukarela mengundurkan diri. Saya juga mengundurkan diri. Apa yang harus Ketua Shen lakukan? Zhang Xiqiang, mengapa kamu selalu menyebabkanku masalah? Anda memutuskan pertunangan kita, mencuri gedung saya, dan membuat saya kehilangan muka. Dalam hidup ini saya tidak akan pernah membiarkan Anda lolos. Tuan Gates, Thomas memang lebih populer dari kami, tapi tim kami juga sangat luar biasa. Aku harap kamu bisa memberi kami kesempatan. Ini, kedua belah pihak Anda memiliki kekuatan. Sulit bagi saya untuk memilih. Ayah, Anda tidak bisa membiarkan grup Shenin berpartisipasi dalam desain. Mengapa? Saya baru saja memeriksa informasinya. Shenin Nana Putri Gates. baru saja mengambil alih perusahaan ini. Belum lama ini, perusahaan ini berdasarkan senioritas tak sebanding dengan perusahaan desain lama berdasarkan kemampuan desain. Tidak bisa dibandingkan dengan Thomas. Nona Nana benar. Pulau Anda dipercayakan kepada Thomas untuk desain akan menjadi yang paling dapat diandalkan. Saya bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan Gates untuk merancang rencana terbaik bagi Anda. Ketua Shen, pulau ayah saya jauh lebih berharga daripada perusahaan Anda. Membiarkan Anda melakukan desain hanyalah membuang-buang waktu. Apakah kita benar-benar akan membiarkan Zhang Xiqiang mencuri koneksi kami? Ayah, ayo pergi. Jika Shenian melawan saya, dia akan berakhir dengan sengsara. Mengapa tidak bercerai lebih awal dan menikahi saya? Serahkan perusahaan itu. Jangan sentuh istriku. Gusu, mengapa kamu di sini? Aku sudah bilang, jika kamu membutuhkanku, aku akan selalu ada segera. Bagus sekali Fujuku. Siapa bilang desain Grup Shen membuang-buang waktu? Ini adalah pencapaian yang Sendian raih setelah mengambil alih Grup Shen. Karyanya, baik dari segi kedalaman maupun profesionalisme, jauh melampaui desainer lain. Tahukah kamu mengapa para desainer di sini tidak setenar Thomas? Itu karena di mata mereka hanya ada karya. Informasi itu hanya bisa menipu mereka yang tidak tahu apa-apa. Tidak bisa menipu saya. Baiklah. Kalau begitu mari kita adakan kompetisi proposal desain. Bagaimana Anda ingin bersaing? Tuan Thomas dan kami, masing-masing akan mengajukan proposal desain. Lalu kita unggah secara daring, dan biarkan 100 pakar arsitektur di seluruh dunia memberi suara, yang mendapat lebih banyak suara menang. Saya setuju. Saya ingin tahu Tuan Thomas. Bagaimana menurut Anda? Baik, jika Anda kalah, Anda tidak diizinkan mengganggu kami lagi. Juga, saya ingin Gu Shuo untuk berlutut dan bersujud kepada saya. Baiklah.
Baiklah, mereka akan kerjakan proposal secara terpisah. Pemungutan suara dimulai dalam setengah jam. Apa yang harus kita lakukan? Thomas sangat kuat. Proposal kami, apakah itu benar-benar akan berhasil? Apa ini? Ini adalah proposal desain untuk Gates. Kamu hanya seorang kurir. Bagaimana kamu memiliki ini? Aku mendapatkannya dari sepupuku. Kamu sudah berulang kali menggunakan koneksi grup Long Chuan. Jika ketua Long Chuan tahu, bukankah dia akan marah besar? Aku menggunakan orang-orangku sendiri. Apa masalahnya dengan itu? Tidak apa-apa istriku. Lihat. Grup chat. Kita mendapat 100 suara. Kita menang. Ya, Shanian, kau wanita jahat. Kau benar-benar menggunakan plagiarisme. Bersaing dengan proposal Dr. Ace. Dr. Ace. Bukti apa yang kamu miliki? Perjalanan desain saya sepenuhnya dipengaruhi oleh Dr. S. Dan proposal Shenian memiliki kemiripan hingga 90%. Dr. S. Tangan kiri Tuhan yang misterius. Bahkan lebih kuat dari Thomas. Tepat sekali. Setiap kali Dr. S menerbitkan tesis desain arsitektur, saya mempelajarinya tidak kurang dari 100 kali. Namun saya masih belum bisa memahami, bahkan 1/1000-nya. Proposal Shenian jelas merupakan tiruan Dr. S. Shenian, saya kira Anda begitu mulia. Tetapi Anda masih menggunakan taktik tercela dalam kompetisi. bagaimana jika aku memberitahumu? Ini adalah karya Dr. S. Omong kosong apa yang Anda ucapkan? Dr. S hanya melayani grup Long Chuan. Dia adalah presiden grup Long Chuan, konsultan desain utama. Bagaimana mungkin dia menyediakan desain untuk Anda orang audit? Dr. S adalah idola saya. Anda menghinanya seperti ini. Cepat tarik proposal Anda. Reputasi perusahaan desain domestik kita akan sepenuhnya hancur oleh Anda. Orang yang menjiplak seperti Anda tidak akan punya kemampuan sejati. Semua orang memilih Anda hanya karena Anda meniru Dr. S. Saya paling benci plagiarisme. Perusahaan desain Anda harus dikeluarkan dari industri ini. Nian. Tidak apa-apa. Dr. S adalah presiden Long Chuan, desainer utama. Tetapi dia juga sering berkolaborasi dengan Shenian. Aku sudah mengundang Dr. S ke lokasi hari ini. Sebentar lagi, aku ingin kamu berlutut dan meminta maaf kepada Shenian. Anda bisa mengundang Dr. S. Dr. S selalu sulit ditemukan. Kecuali ada perintah dari Presiden Long Chuan. Tangkap mereka. Gugat mereka atas plagiarisme. Grup Shen akan segera bangkrut. Gu Suo juga, dari garis keturunan keluarga Gu. Itu diberikan oleh Guli. Ini tidak mungkin palsu. Dia hanya kerabat miskin. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan proposal Dr. S? Bahkan Guli tidak bisa melakukan itu. Kirim mereka ke penjara. Gu Suo, apa yang harus kita lakukan? 3, 2, 1. Shenian sebenarnya menjiplak Dr. S dalam kompetisi. Ini berita besar. Kalian siarkan langsung ini nanti. Aku ingin reputasi Shenian hancur. 1. Shenian, akhirnya kau tamat. Aku datang khusus untuk membantumu merekam momen bersejarah ini. Aku ingin tahu bagaimana rasanya grup Shen runtuh karenamu. Di hatimu, Anda seorang kurir. Bisa mengundang Dr. S. Anda tidak mencoba mengulur waktu kan? Apakah dia bisa diundang? Kamu akan tahu sebentar lagi. Dr. S ada di sini. ini Dr. S. Baru sadar dia muda banget pas lihat langsung. Dr. S, ada proposal daring yang menjiplak Anda? Saya menuntut Dr. S Master Design. agar grup Shen dilarang permanen dari industri desain. Keluarga yang saya bersedia untuk memberikan Anda bantuan hukum akan menuntut grup Shen hingga pailit. Apakah kalian sudah gila? Ini adalah proposal yang saya tulis. Mengapa saya harus menuntut diri sendiri? Apa? Ketua Gul, Anda memanggil saya kemari hanya untuk ini. Ketua Gul? Dokter S memanggilmu Ketua Gul? Apakah kamu mungkin Ketua Long Chuan? Bagaimana bisa aku? Sudah berakhir rahasianya terbongkar. Dr. S, tolong jangan bercanda. Dia hanya seorang kurir. Dia pasti mencuri proposal ini. Lihat, jika aku tidak memanggilmu, mereka semua akan mengira proposal ini palsu. Anda tidak mungkin menjadi ketua Long Chuan. Ketua Long Chuan tidak akan pernah menikahi wanita seperti Shenian. Ayah saya berasal dari keluarga terkemuka.
Bahkan tidak bisa mengundang Dr. Ace, tapi dia mengundangnya. Ini adalah bukti identitasnya. Aku sebenarnya bukan. Ketua Long Chuan kau tahu. Dr. S. hanya bercanda. Dan kamu menganggapnya serius. Lagi pula, kita hanya di sini untuk melihat proposal hari ini. Itu tidak ada hubungannya dengan identitasku. Ketua Gu, apa yang terjadi? Bantu aku menutupi ini. Jangan biarkan identitasku terbongkar. Dia adalah kerabat miskin Ketua Gu. Dia memiliki darah keluarga Gu. Saya dipekerjakan oleh grup Long Chuan. Jelas saya juga harus panggil dia Ketua Gu. Saya pribadi mengizinkan proposal ini kepada grup Shin. Tidak heran saya kalah lagi. Orang itu memanggil banyak reporter. Shinian bisa menyombongkan diri lagi. Bagaimana aku bisa tahu dia benar-benar bisa mengundang Dr. Ace? Ketua Shen, saya benar-benar minta maaf. Saya tidak hanya meragukan perusahaan Anda, kemampuan desainnya. Tadi saya salah mengerti maksud Anda. Tidak apa-apa, Nona Nana, saya mengerti. Sebagai kompensasi, pulau ayah saya akan dipercayakan sepenuhnya ke perusahaan Anda untuk desain. Grup Shen saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu ayahmu menciptakan rencana yang sempurna. Gagal lagi. Kakak Zikyang, tunggu aku. Sudah dapat hadiah nenek. Ya, saya melakukannya. Kamu tidak boleh mengintip. Nenek menginstruksikan kita untuk membukanya bersama. Mengerti istriku. Kapan kamu kembali? Aku akan kembali setelah selesai. Kamu hanya ingin cepat-cepat pergi. Aku benar-benar ada urusan di perusahaan. Mengerti istriku, kamu sudah bekerja keras. Aku akan menunggumu di rumah. Apa yang kamu lakukan di sini? Harus ada alasan dulu baru boleh menemuimu. Kakak ipar. Jangan panggil aku ipar. Aku tidak punya kerabat sepertimu. Shenian adalah adikku. Kamu menikahinya. Bukankah dia kakak iparku? Tidak, biar saya beritahu lagi. Shenian telah lama meninggalkan keluarga. Jangan menghalangi pintu minggir. Kamu keluar. Aku tidak akan. Kakak ipar, apakah kamu marah? Aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak keluar sekarang, aku akan memanggil keamanan. 3. Mereka cuma datang buat pinjam toilet. Kenapa kamu begitu galak? Tidak ada pria yang aku, Shen Jiao tidak bisa taklukan. Tunggu saja, aku akan merayumu sampai mati. Kakak ipar, apa yang ada di kotak ini? Itu bukan urusanmu. Kalau begitu cepat pergi. Kenapa terburu-buru? Lagi pula adikku tidak ada di rumah. Kakak ipar, apa kamu tidak mau mencicipiku? Tidak ada apa denganmu. Nian akan segera kembali. Aku tidak ingin dia salah paham. Kakak ipar adalah orang terkaya. Orang terkaya mana yang tidak punya banyak istri? Aku rela menjadi milik kakak ipar, nyonya pertama. Sepertinya aku harus pakai taktik. Dia tidak akan pergi. Jika kamu melakukan ini, apakah kakakmu tahu? Kakak ipar nakal, kenapa malah nyebut adikku sekarang? Tapi untuk bisa membuat kakak ipar bergairah, itu sepadan. Coba dulu baru tahu apakah itu sepadan. Menyebalkan. Kalau mau aku buka bajuku bilang saja. Keluar dari sini. Kenapa kamu di depan pintuku? Kamu belum pernah lihat seni pertunjukan. Itu lihat ke sana. Istriku. Kenapa dia ada di sini? Dia. Dia bahkan mencoba merayuku oleh suamimu yang cerdik. Siapa yang ubah situasi lalu usir dia? Aku tidak menyangka. Kamu cukup tenang bukan? Tentu saja. Di dunia ini, selain kamu, aku tidak menyukai wanita lain. Oh iya, apa yang Nana kirim? Apakah kamu melihatnya? Tunggu. Nenek cukup berpikiran terbuka. Ya.
Aku sedikit mengantuk. Aku akan tidur dulu. Kita tidak mungkin merusak niat baik nenek. Siapa yang merusak hal baikku? Jika aku tahu, aku akan membunuh mereka. Halo, ada apa? Ketua Sen para dewan hadir di perusahaan. Mereka khusus menanyakan Anda. Kenapa kamu secepat ini panggil aku? Apakah ada masalah? Setelah diskusi oleh Dewan Direksi, Anda hanya seorang wanita, tidak cocok untuk mengelola perusahaan. Oleh karena itu, kami telah memutuskan untuk menyerahkan perusahaan kepada orang yang cocok untuk mengelola. Ini adalah perusahaan yang ditinggalkan ibuku. Kamu tidak punya keputusan akhir. Beraninya Anda hanya kepala sejati. Grup Share yang bisa duduk di kursi utama. Ini bukan giliran Anda. Sekarang cepat berdiri. Dan beri jalan untuk penerus sejati. Kalau begitu aku ingin mendengar. Siapa yang cocok menduduki posisi ini? Xinian, cepat beri jalan untuk kakak Ziqiang. Bagaimana kamu masih punya nyali untuk duduk di kursi utama? Dia hanya akan duduk di sana sekali ini saja. Biarkan saja dia kenyang. Apa maksudmu? Itu berarti bahwa Grup Share akan segera menjadi Grup Shang. Apakah kamu lupa? Aku memegang 49% saham yang memiliki saham terbesar. Tidak akan lama lagi. Semua orang sudah mengalihkan saham mereka atas nama saya, termasuk ayahmu. Sekarang, saya memegang 51% saham, menjadikan saya orang dengan pemegang saham utama di perusahaan. Kalian semua percaya Shang Ziqiang, tapi kalian tidak percaya padaku kan? Dia sama sekali tidak bisa mengelola perusahaan. Siapa yang peduli urus perusahaan? Yang saya inginkan adalah seseorang yang bisa menghasilkan uang untuk kita. Benar sekali. Sejak Shenian menjabat, dia berikan berbagai tunjangan untuk karyawan. Cuti melahirkan untuk wanita telah diperpanjang menjadi setengah tahun. 5 asuransi sosial dan 1 dana perumahan. Dibayar dengan tarif tertinggi. Bagaimana perusahaan ini dapat uang? Bapak dan ibu sekalian yakinlah. Karena semua direktur dengan yakin mempercayakan perusahaan kepada saya. Saya akan segera memberhentikan separuh staf. 007 mencabut 5 asuransi sosial serta 1 dana perumahan. Dan mengurangi biaya untuk meningkatkan efisiensi. Shenian, cepat tanda tangan. Jangan menunda kami menghasilkan uang. Tujuan sebuah perusahaan adalah menciptakan nilai sosial dan mewujudkan nilai kemanusiaan. Kalian benar-benar sekelompok bajingan. Kau bicara soal moral pada pengusaha. Biarkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda tidak menandatangani hari ini, tim hukum saya masih bisa memastikan perusahaan dialihkan atas nama saya. Shenian, jangan naif seperti ibumu. Tujuan menjalankan perusahaan adalah untuk menghasilkan uang. Diam. Kamu tidak pantas menyebut ibuku. Anda menolak bersulang, jadi Anda harus minum hukuman. Kalian beberapa orang, tahan dia. Hari ini dia harus menandatangani dokumen ini untuk saya. Aku juga tidak akan menandatangani. Lepaskan. Tanda tangani. Berhenti. Istri pria terkaya Long Chuan, dan kau berani menyentuhnya. Kau mencari mati. Kamu baik-baik saja, Nian. Shenian, bahkan jika kau memanggil suamimu, lalu kenapa? Apakah kau pikir kami tidak berani menyentuhmu? Apa yang ingin kamu lakukan pada istriku? Selama dia menyerahkan grup Shen, semua dendam masa lalu akan dihapus bersih. Aku masih menganggapnya putriku. Kakak ipar, tolong bujuk dia. Keharmonisan keluarga adalah yang terpenting. Aku masih akan mengakuinya sebagai adikku. Ikatan keluarga kita hancur saat ibuku meninggal. Sudah hancur. Sekarang kita hanyalah musuh. Putri durhaka. Tidak masalah. Begitu saya memanggil tim hukum saya, perusahaan itu akan tetap menjadi milik kami. Tunggu sebentar. Asisten Liu keluarkan. Apa ini? Dalam perjalanan ke sini, saya mengakuisisi sebuah perusahaan. Adapun perusahaan ini, itu akan menjadi milik grup Longchuan mulai sekarang. Apa kau tidak dengar? Grup Longchuan telah sepenuhnya mengakuisisi grup Share. Apa kau mengerti? Jadi bagaimana jika itu akuisisi penuh? Saham-saham itu masih di tangan kami, selama kita bersatu. Apa yang bisa dilakukan oleh grup Longchuan? Lakukan padaku. Itu benar. Tidak peduli apapun, saham Shenian tidak lebih tinggi dari milik kita kan? Selama kita bersatu, kita bisa ambil alih hak pengelolaan perusahaan. Aku juga memikirkan ini. Ini. Ambil ini.
Ekuitasmu, sekarang, milikku. Apa maksudmu? Ketua gue, setelah membeli perusahaan, aku sudah menekan harga saham menjadi 1 sen per saham. 10 yuan ini sudah cukup untuk membeli semua saham grup Shade milikmu saham. Ngomong-ngomong, secara teknis, kau masih berutang padaku 4 yuan 9 jiao. Bagaimana ini bisa terjadi? Puluhan juta saham hanya ditukar dengan beberapa yuan. Bagaimana aku harus hidup sekarang? Itu benar. Ambil satu lagi. Ayo Nian, tanda tangani ini. Kau menandatanganinya tanpa melihat. Dia bahkan bisa melakukan hal seperti ini. Bisa melakukannya. Tidakkah kau takut dia akan menjualmu? Aku sangat mengenal karakter Gus Wu. Di dunia ini, dia adalah orang yang paling aku percaya. Nian, ayo. Biar saya beritahu. Ini adalah hak transfer untuk perusahaan ini. Dan sekarang, kamu adalah satu-satunya pemilik dan pemegang saham perusahaan ini. Jadi bisakah aku melakukan apapun yang aku inginkan? Tidak ada yang bisa mengancamku lagi. Tentu saja, sesuai keinginanmu. Xinyan, jangan terlalu sombong terlalu cepat. Keluarga Zhang mendukung saya. Kurasa kau tidak bisa melakukan apapun padaku. Memang aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi aku punya suami seorang miliarder. Barusan aku sibuk menampar mereka. Aku lupa menamparmu, benar. Asisten Liu, Ya, buat keluarga Sang bangkrut. Oh benar. Aku hanya akan memberimu 3 detik. ya. Apakah kau pikir keluarga Zhang adalah keluarga kecil yang tidak penting? Yang bisa kau goyahkan hanya dengan satu kata. 1. Lihat sendiri. Saham keluarga Zhang anjlok. Keluarga kaya senilai 100 miliar dolar langsung menjadi musuh publik. Seluruh keluarga harus mengemis makanan. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Kau benar-benar meremehkan ketua. Hidup dan mati seluruh Long Chuan bergantung pada satu pemikiran ketua. Ketua gue, saya salah. Mulai sekarang, saya tidak akan pernah menindas Xinyan lagi. Saya mohon tolong ampuni keluarga Zhang. Saya terbiasa hidup mewah. Saya akan mati jika harus hidup miskin. Zhang Xiqian, kenapa kamu tidak mengampuniku sebelumnya? Sekarang membuatmu bangkrut, sama seperti melenyapkan ancaman publik. Sekarang kamu ingin memohon belas kasihan. Sudah terlambat. Keamanan. Bawa dia pergi. Ketua Shen, ketua gue. Ini semua salahku karena mendengarkan Zhang Ziqiang fitnah penjahat itu. Sebagai orang bijak mohon maklumi kesalahan saya. Kembalikan posisiku di grup Shen. Direktur Wang, apa yang kamu lakukan di perusahaan sebelumnya? Apa kamu pikir aku tidak tahu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Kamu mulai korupsi dan menerima suap sejak masa lalu. Aku sudah kumpulkan bukti melawanmu. Awalnya, aku berniat datang beberapa hari lagi. Tapi aku tidak menyangka, kamu akan datang sendiri ke depan pintuku. Ketua Shen, tolong ampuni aku. Ketua Shen, dengan kemurahan hati Anda mohon maklumi kesalahan saya. Ketua Shen, Simpan itu untuk polisi. Ketua Shen, ampuni aku kumohon. Ketua Shen, aku harus mengurus orang tua dan anak-anak. Kesulitan seperti itu terlalu berat bagiku. Direktur Li, aku bahkan belum mengatakan apa-apa. Dan kamu sudah mengaku. Jika dia tidak mau bicara, aku akan bicara. Kami terlibat nepotisme dan malpraktik, membuat laporan palsu, melecehkan karyawan wanita. Kami pantas mati 1000 kali. Tapi aku mohon kau berbaik hati, mengingat aku sudah menyerahkan diri. Tolong ringankan hukumanku. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Putusan hukuman adalah domain hakim. Aku hanya bertanggung jawab untuk membuat kejahatanmu terungkap. Chen, aku tahu kamu hebat sekarang. Tapi ayah dan aku tidak melakukan apa-apa. Yang salah padamu. Jangan kira kamu bisa menghukum kami. Sungguh, kalau begitu kau sebaiknya berdoa setiap hari agar kematian ibuku tidak ada hubungannya denganmu. Wanita ini gila. Ketua Senior Sham, apa Anda di sini untuk pemeriksaan medis? Tidak. Aku ingin kau mengubah laporan tes Xinyan. Laporan tes, buat dia percaya dia menderita kanker. Mengubah hasil tes secara pribadi adalah ilegal. Aku tidak bisa melakukan ini. Entah kau tidak akan pernah menjadi dokter lagi seumur hidupmu. Atau ambil uang ini dan keluarkan laporan medis palsu. Kau pilih. Ini hanya laporan palsu. Ini sangat sederhana. Bagus kau masuk akal.
Silakan masuk. Dokter, apakah hasil tesku sudah keluar? Itu. Bagaimana kalau keluarga Anda datang? Tidak apa-apa. Apapun hasilnya, aku bisa menerimanya. The film was translated and narrated by M Media. Aku sudah berkonsultasi dengan banyak dokter, tapi hasilnya selalu sama. Ini benar-benar disesalkan. Berapa lama lagi waktuku? Apel, Berapa lama lagi sampai aku mati? Anda punya 3 bulan. Aku mengerti, terima kasih dokter. Ya Tuhan, mengapa ini terjadi padaku? Aku pikir aku bisa hidup bahagia bersama Gusul. Tidak. Aku tidak bisa memberitahu Gusul. Gusul, apakah kau punya waktu? Mari kita bertemu. Nian. Kenapa kamu tertarik hari ini untuk berkencan denganku? Kamu mengabaikanku sebelumnya. Gusul, ada sesuatu yang perlu aku katakan padamu. Ada apa? Kenapa kamu terlihat sangat pucat? Gusul, mari kita bercerai. Apa yang kamu katakan? Aku bilang mari kita bercerai. Aku tidak mencintaimu lagi. Bagaimana ini mungkin? Kita baik-baik saja kemarin. Senian, apakah kamu menghadapi sesuatu? Jika kamu menghadapi sesuatu, beritahu aku. Kita akan menyelesaikannya bersama. Gusul, jangan bodoh. Aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Kita benar-benar tidak mungkin bersama. Aku tidak percaya. Kamu berbohong padaku, kan? Mengapa aku harus berbohong padamu? Perusahaan ibuku dan kalung itu, aku sudah mendapatkannya kembali. Kau tidak berguna lagi. Biarkan saja aku. Tidak, Nian. Apa yang salah kulakukan? Beritahu aku. Aku akan berubah. Aku akan berubah. Baiklah. Sudah kubilang aku tidak mencintaimu. Apa kau tidak mengerti? Senian. Aku tidak ingin menceraikanmu. Gusul, aku lelah. Biarkan aku pergi. Aku tidak percaya. Senian. Aku tidak percaya. Senian, aku mencintaimu. Gusul, aku minta maaf. Biarkan aku sendiri menghadapi perpisahan ini. Kau seharusnya memiliki hidup yang lebih bahagia. Sia-sia. Bantu aku mencari aktor pria untuk berakting satu adegan denganku. Istri. Aku membelikanmu makanan favoritmu. Istri, tolong jangan marah lagi. Kakak lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Aku juga. Biarkan dia pergi. Kau bajingan. Siapa kau kakak, tolong aku cepat. Aku suaminya. Gusul, apa yang kau lakukan? Apa yang kulakukan? Kau menceraikanku. Ini karena dia. Tepat sekali, dia yang kucintai. Jangan pukul dia lagi. Baiklah. Baiklah. Aku akan membiarkan kalian bersama. Kakak, kau tidak bilang aku akan dipukuli saat kau menelepon. Dipukuli itu bayar ekstra. Kartu ini berisi 200.000, kata sandinya 69. Terima kasih, Kak. Nian, apakah kamu harus sekejam ini? Jika aku tidak melakukan ini, apakah dia akan menceraikanku? Nian, tapi kamu masih mencintainya. Mengapa kamu tidak membiarkannya menempuh sisa jalan bersamamu? Itu tidak adil baginya.
daripada bersedih sendirian. Lebih baik tidak bersama sejak awal. Nian. Beberapa bulan yang lalu, Gu Shuwu dan aku berdiri di sini dan berpikir itu adalah awal dari kehidupan lain. Tak disangka, masa-masa bahagia bersama Nian sangat singkat. Nian, Ada yang lain. apakah dia baik padamu? Sangat bagus, kau tidak perlu khawatir. Kesehatanmu tidak baik. Jangan begadang. Jangan biarkan pekerjaan membuatmu lupa makan. Restoran yang kau suka itu tetap akan mengantarimu 3 kali sehari. Toko perhiasan yang kau suka itu, setelah produk baru dirilis, dia akan tetap memberimu. Gu Shuwu, kita sudah bercerai. Mengapa kau masih begitu baik padaku? Aku tahu. Tapi The aku, film was translated and narrated by Nian. M Media. hari-hari yang kuhabiskan bersamamu, aku sangat bahagia. Apapun yang terjadi padamu nanti, apakah kau bersamaku atau tidak? Aku terus mendoakan bahagiamu. Gu Shuwu, terima kasih atas restumu. Aku juga berharap kau bisa bahagia. Nian. Shinian, kau juga akan punya hari di mana kau jatuh ke tanganku. Nona Shin, ini ketua Gu yang baru saja mengirimkan makan malam. Mereka bilang restoran ini membutuhkan antrian 5 jam. Meski pakai uang belum tentu kamu dapat. Ketua Gu sangat baik kepadamu. Beritahu Gu Shuwu, dia tidak perlu mengirim apapun lagi. Mengapa? Dia dan aku sudah bercerai. Nona Shin, ini, bagaimana ini bisa terjadi? Aku menderita penyakit mematikan. Waktuku hampir habis. Aku tidak ingin menjadi beban baginya lagi. Sebelum waktuku habis, aku ingin tahu kebenaran tentang ibuku. Oh benar. Masalah yang kuminta kau selidiki. Bagaimana perkembangannya? Melapor Nona Shin mengenai kecelakaan mobil ibumu waktu itu. Seseorang menyaksikannya. Aku bayar mahal dan jalani banyak kesulitan untuk membeli dari seorang pejalan kaki. Sebuah video yang direkam secara diam-diam. Sudah cukup lama, jeti gambarnya agak buram. Jaket ini. Aku merasa pernah melihatnya sebelumnya. Mengapa terlihat begitu familiar? Xian Chang'an. Itu Xian Chang'an. Maksudmu, pengemudi yang menabrak ibumu adalah ayahmu. Benar sekali. Pakaian ini miliknya Nona Shin. Haruskah kita memanggil polisi? Video ini sangat buram. Jika kita memanggil polisi, dia pasti tidak akan mengakuinya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan mencarinya. Aku akan pergi bersamamu. Tidak perlu. Pergi bantu aku mengurus sesuatu. Pindahkan semua aset atas namaku. Kepada Gu Shuwu. Nona Shin, mengapa kamu melakukan ini? Ini yang kuutang padanya. Shinian, apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Hentikan. Keluar. Ayah, cepat kemari. Shinian sudah gila. Shinian, dari siapa kamu belajar mengacak lemari orang lain? Keluar. Xian Chang'an, apa yang membuatmu merasa bersalah? Pakaian ini terlihat familiar, bukan? Pakaianku sendiri. Tentu saja terlihat familiar. Siapa yang menyuruhmu menggalinya? Kembalikan. Tentu saja aku tahu itu pakaianmu. Saat ibuku meninggal waktu itu, kau mengenakan ini. Bagaimana kau tahu? Kau akhirnya mengakuinya. Xian Chang'an, jika aku tidak melihat video itu, aku bahkan tidak akan berani membayangkan bahwa orang yang membunuh ibuku adalah orang terdekat dengannya. Kamu datang ke keluarga Shen demi pakaian, yang berarti video yang kamu sebutkan tidak bisa disebut bukti. Kalau tidak, pasti kamu sudah lapor polisi. Kalau begitu aku akan beritahu kebenarannya. Akulah yang memukulnya. Lagi pula apa yang bisa kau lakukan padaku? Xian Chang'an, kau menyakiti ibuku. Cepat atau lambat kau akan menerima balasanmu. Berhenti.
Ayah wanita sialan ini, aku merekamnya. Kau sendiri yang mencari masalah ini. Shenyan, aku akan memastikan kamu tidak akan melihat matahari besok. Ketua. Nona Shenian. Asisten meminta untuk bertemu Anda. Biarkan dia masuk. Masuk. Ketua Gu. Ketua Shen mentransfer semua asetnya kepadamu, termasuk yang ditinggalkan oleh Nyonya, perusahaan desain, dan kalung ruby. Ini semua perlu tanda tangan Anda untuk konfirmasi. Mengapa Nian melakukan ini? Kemana dia pergi? Ketua Shen mendirikan pembunuh ibunya. Itu ayahnya, Shen Changgan. Juga Ketua Shen menderita penyakit mematikan. Karena ini, dia menceraikanku. Ketua Shen tidak mengizinkan saya untuk memberitahumu tentang penyakitnya. Tapi Ketua Gu, saya tidak tega Ketua Shen menanggung semua ini sendirian. Bagaimanapun kalian masih saling mencintai. Aku bertanya padamu kemana Senian pergi, kemana dia pergi. Dia pergi sendirian untuk mencari Shen Changgan. Seng Chang'an. Seng Chang'an. Tidak bisa dihubungi. Asisten khusus Liu, segera kumpulkan orang-orangmu. Nian pasti dalam masalah. Cepat. Ya. Apa yang kau lakukan? Apa kamu tidak bisa melihat? Tentu saja kami akan membakarmu sampai mati. Shen Chang'an. Aku putri kandungmu. Jika kau tidak memberiku perusahaan itu, tidak peduli seberapa dekat mereka akan mati. Cepat atau lambat kau akan menerima balasanmu. Shenian, kau tahu mengapa aku membunuh ibumu? Itu karena dia sama keras kepalanya denganmu? Dia tidak mau memberiku perusahaan itu, dan bahkan dalam wasiatnya, dia ingin meninggalkan perusahaan itu padamu. Dia bahkan tidak mempertimbangkanku, pria miliknya. Kau tidak pantas menyebut ibuku, berselingkuh, dan memelihara simpanan. Hak apa yang kau miliki untuk membicarakannya? Kau bajingan, aku ayahmu. Saat kau baru saja lahir, seharusnya aku mencekikmu sampai mati. Aku menyesalinya. Tapi sudah terlambat. Kau tidak pantas menjadi seorang suami. Kau juga tidak pantas menjadi seorang ayah. Dan kau tidak pantas menjadi seorang pria. Membakarmu sampai mati terlalu mudah. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati dulu. Kalau kamu memohon The belas film was kasihku, aku translated mungkin akan and membiarkanmu narrated by mati M. sedikit Media. lebih mudah. Mimpi saja. Aku rasa kamu sudah bosan hidup. Aku akan mencekikmu. Shenian, aku tahu kau tidak takut mati. Tapi jangan pernah berpikir. Seseorang yang baik-baik saja, bagaimana bisa mereka terkena kanker? Apa maksudmu? Penyakit mematikan di rekam medismu. Perceraianmu dengan Gu Shuo. Semuanya diatur olehku. Maksudmu? Aku tidak menderita penyakit mematikan. Aku tidak akan mati sama sekali. Shenian dasar bodoh. Kamu baru menyadarinya sekarang. Kalau bukan karena membuatmu menceraikan Gu Shuo, kita tidak perlu melakukan sandiwara sebesar ini. Sekarang tidak ada yang bisa melindungimu. Jika kau ingin hidup, tanda tangani segera. Surat wasiat sudah ditulis. Shen Chang'an. Tidak peduli seberapa baik kau merencanakan. Tapi sudah terlambat. Aku sudah memberikan semua asetku kepada Gu Shuo. Dia sekarang adalah satu-satunya ahli waris propertiku. Shenian, kau bajingan. Dalam hidupku, seharusnya aku tidak melahirkanmu. Ayah tidak apa-apa. Dia sudah menceraikan Gu Shuo. Kami adalah keluarganya. Setelah dia tiada, kita akan menuntut lagi untuk mendapatkan warisan kembali. Baiklah, sekarang mari kita kirim wanita ini ke kuburannya. Shen Chang'an. Shen Jiao. Jika kau melakukan ini, kau akan menghadapi balasan.
Aku akan mengirimmu dan ibumu bertemu. Itu akan menjadi perbuatan baik. Ayah, ayo pergi. Biarkan Shenyan tetap di sini untuk dibakar sampai menjadi abu. Pergi. Tangkap mereka. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Gu Shuo, jangan mendekat. Presiden, Anda tidak bisa pergi ke sana. Api itu akan membunuhmu. Aku tak sanggup meninggalkan Nian Nian Shen. Jika kita akan mati, kita mati bersama. Minggir. Presiden, Pergi. Nian Nian. Presiden, Nian Nian, kau baik-baik saja Nian Nian. Bagaimana kau tahu aku di sini? Aku baru saja memasang alat pelacak di mobil Shen Chang'an dan mengikutinya sampai ke sini. Gu Shuo. Terima kasih. Syukurlah kau baik-baik saja. Kalau tidak seumur hidupku, aku tidak akan pernah memaafkan diriku sendiri. Shenyan, karena kamu baik-baik saja sekarang, tolong biarkan kami pergi. Shen Jiao, kau baru saja mencoba membunuhku. Ibuku juga dibunuh olehmu. Hak apa yang kau miliki untuk memintaku melepaskanmu? Kak, kematian ibumu tidak ada hubungannya denganku. Kau tahu semua yang dia lakukan. Kau menyembunyikannya. Dan kau tidak mengatakan apa-apa. Kau sama tidak termaafkannya dengan dia. Pembunuhan berencana. Versi RTGN. Kau takkan cukup mati meski mati 100 kali. Asisten khusus. ya, Masukkan mereka ke penjara untukku. Dia akan membayar hutang darahnya. ya. Bawa dia pergi. Nian Nian. Mengapa kau tidak memberitahuku kau sakit? Kau tidak bisa, saat aku tidak tahu apa-apa, langsung menghukum mati aku. Ini tidak adil bagiku. Aku, asisten pribadiku memberitahumu. Jangan tanya siapa yang memberitahuku. Aku akan segera menghubungi dokter paling berwenang di dunia untuk mengobatimu. Bahkan jika mereka tidak bisa menyembuhkan Emil, aku tidak akan membiarkanmu sendirian saat kau meninggalkan dunia ini. Jika kau ikut denganku, bagaimana dengan nenek? Dan orang-orang di perusahaanmu itu? Semua orang itu nantungin hidupnya padamu. Jika duniaku tidak memilikimu, semua ini tidak berarti apa-apa bagiku. Gu Shuo, sebenarnya, penyakitku palsu. Itu adalah konspirasi Shen Chang'an dan mereka. Mereka tahu, ini akan membuatku menceraikanmu. Itulah sebabnya mereka melakukannya. Palsu. Penyakitmu palsu. Bagus sekali. Kau tidak tahu betapa sedihnya aku saat aku melihatmu dengan pria itu. Betapa sedihnya aku. Itu adalah aktor yang aku sewa. Aku tidak punya hubungan dengannya. Gu Shuo, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Kita tidak akan pernah berpisah lagi.